kabar adik-adik semua? Sehat selalu kan? Pastinya dong. Nah, kali ini kita akan ibadah online lagi. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita cek dulu semangat adik-adik semua. Kebiasaan kita itu, slogan kita yaitu tepuk Tuhan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Oke, sudah semangat kan? Pastinya dong. Oke, sebelum sebelum ibadah kita, ya bang. kita saat teduh sejenak. Oke, saat teduh. Teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, sudah semangat adik-adik. Nah, kita akan mengangkat lagu pujian kita pertama, yaitu judulnya I Love You Jesus. Nah, masih semangat kan adik-adik? Masih dong bang. Nah, kita angkat lagu pujian. Kawan-kawan ingat selalu. Kawan-kawan ingat selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ungkapkan anak Tuhan cinta. Oke adik-adik, masih ada sukacita kan? Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita lagi, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dapat menjalankan ibadah kami ini dengan baik ya Bapa. Walaupun kami ibadah secara terpisah ya Bapa, antara kami sekolah minggu dengan anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah selalu anak sekolah minggu kami, agar mereka dapat sehat selalu, dapat beraktivitas dengan baik Bapa. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu, agar kami selalu sehat dan semangat dalam menjalankan pelayanan kami. Bila doa kami Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari kita angkat lagu pujian KJ 184 Yesus sayang padaku. Sediakan mengikuti ibadah kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita. Hai anak-anak, taatilah.
adik-adik. Loh, belum dijawab ya? Oke, abang ulangi sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Bagus. Apa kabarnya hari ini? Gimana? Biasanya kalau ditanya apa kabarnya hari ini, jawabannya apa? Iya, ada sukacita. Jangan karena kita sudah lama nggak berkumpul bersama-sama, lupa apa jawabannya. Oke, abang ulangi sekali lagi ya, tapi dengan suara lebih keras. Kita buat semua orang dengar apa yang kita bilang. Oke, abang ulangi sekali lagi. Shalom adik-adik semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, ada sukacita ya. Oke, kita hari ini mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Jadi adik-adik duduk yang manis dan buka hatinya dan pikirannya ya. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, karena kita mau berdoa, bagaimana sikap doa yang baik? Oh ya, kan ada nyanyinya. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kami Tuhan nafas kehidupan sampai hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuntun hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang baik. Amin. Berarti kita udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, kita buka Alkitab kita. Ayat khotbah kita hari ini diambil dari Amsal 1 ayat 8. Oke. Kitab Amsal itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ayo. Perjanjian baru. Kan, Amsal itu perjanjian lama ya. Setelah Mazmur, sebelum pengkhotbah. Oke, kita buka Alkitab kita ya. Dari Amsal 1 ayat yang ke-8. Oke. Di sini judul perikopnya adalah nasihat dan peringatan. Oke, abang bacakan ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anak-anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan janganlah menyiakan ajaran ibumu. Oke. Ya, khotbah hari ini hanya satu ayat, tapi ini maknanya besar. Apalagi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, di khotbah ini mau diajarkan bahwa kita harus mendengarkan didikan ayah kita. Dan juga jangan menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Oke. Di sini siapa yang sayang dengan orang tuanya? Pasti semua sayang dong sama orang tuanya. Gak mungkin dong ada anak yang gak sayang sama orang tua. Karena orang tua itu kan adalah orang yang sudah memberikan kita makan, memberikan kita perlindungan, memberikan kita apa yang kita minta. Dan juga dia yang paling utama, dia sayang sama kita, dia melindungi kita. Tapi apakah kita anak-anaknya juga sayang sama orang tua dan mau mendengarkan kata-kata orang tua? Ayo, di sini siapa yang suka melawan orang tuanya? Pasti masih banyak ya kan yang suka melawan orang tuanya. Jadi kita sebagai anak-anak diajarkan di sini jangan melawan dengan orang tua, tapi kita harus mendengarkan perintah orang tua. Tapi kadang pasti ada di antara kita yang bilang, tapi kan bang, mama sama bapak itu jahat. Masa aku mau main dilarang, disuruh tidur siang, disuruh belajar, padahal kan aku masih mau main, tapi mereka sering marahi aku gitu. Berarti mereka nggak sayang dong sama aku. Terus teman-teman aku banyak yang beli baju baru, banyak yang beli mainan baru, tapi mama sama bapak nggak mau belikin aku, berarti mereka nggak sayang dong sama aku. Bukan begitu ya. Jadi tingkat kasih sayang itu bukan dinilai dengan harta, dengan apapun, tapi kesayangan orang tua itu dinilai saat dia sayang kepada kita, dia mau melindungi kita, dia mau merawat kita dari kecil sampai sekarang ini, dari kita lahir, apalagi ibu kita.
ya mengandung kita selama 9 bulan. Itu bukan hal yang mudah loh. Ya, kalaupun misalnya orang tua itu sering marah sama kita, itu bukan berarti mereka tidak sayang. Ingat, marah itu bukan berarti tidak sayang. Marah itu tandanya orang tua kita sayang sama kita. Itulah dia, kalau orang tua sering memarahi kita, berarti dia sayang kepada kita, bukan dia tidak sayang. Sekarang pasti bertanya-tanya, terus Bang, kalau kami mau berbakti sama orang tua dan baik kepada orang tua, apa yang harus kami lakukan Bang? Nah, itu bagus, pertanyaan yang bagus. Kalau kita mau berbakti kepada orang tua, kita harus mendengarkan ajarannya. Ajarannya seperti apa? Contohnya gini nih, misalnya nih si Budi, kita bilang si Budi nih suka melawan sama orang tuanya. Apa yang harus dilakukannya agar dia bisa berbakti kepada orang tua? Yang pertama pasti tidak melawan. Yang kedua juga mau disuruh sama orang tuanya. Misalnya orang tuanya nyuruh seperti ini, Budi tolong cuci piring ya. Nah, si Budi jangan bilang gini, tunggu ya mak, aku masih main game, masih asik main game, nanti aja lah cuci piringnya. Itu salah. Berarti itu lebih mengutamakan game daripada orang tua, apa yang disuruh orang tua. Padahal main game itu belum tentu lebih penting dari apa yang disuruh orang tua. Tapi kalau orang tua menyuruh seperti itu, alangkah lebih baiknya adik-adik melakukan itu terlebih dahulu, baru melanjutkan bermain gamenya. Nah, kecuali misalnya orang tua membilang seperti itu, tapi misalnya dia ada hal yang lebih penting, boleh dikatakan ditolak dengan baik. Bukan ditolak ya, tapi diberi alasan yang lebih baik. Contohnya seperti ini, misalnya si Budi ini sedang mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya. Karena itu lebih penting, jadi kita bilangnya seperti ini, nanti ya mak aku kerjain, atau pak, karena aku saat ini masih mengerjain PR. Nanti setelah ngerjain PR aku akan mengerjakannya lagi. Seperti itu, bukan langsung dengan marah-marah atau langsung memarahi orang tuanya karena itu, bukan ya. Bagusnya lagi kalau kita itu punya inisiatif sendiri, misalnya tanpa disuruh orang tua kita kerjakan. Seperti contohnya orang tua kita ke pesta dan turun hujan, ya kita harus langsung ambil sikap, kita harus mengambil kain yang masih dijemur, atau orang tua tuh pulang kerja capek, ya langsung kita cuci piring atau sapu rumah. Itu alangkah lebih baiknya. Dan juga belajar supaya nanti kita bisa dapat ranking atau juara di kelas, kalau tidak naik kelas, seperti itu. Jadi orang tua bangga kepada kita. Itu yang seharusnya yang harus kita lakukan sebagai anak sekolah minggu. Kan ingat kan ada titah kelima itu apa? Ayo, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti di situ Tuhan juga menyuruh kita untuk menghormati orang tua kita, menyayangi orang tua kita. Kita tidak boleh menyakiti hatinya, apalagi sampai membuat hati orang tua kita itu terluka, memarahi orang tua. Kita nggak boleh sebagai anak memarahi orang tua. Kalau misalnya orang tua ada yang nggak sesuai dengan apa yang dibilang, ya kita bilang baik-baik kepada orang tua dan bicarakan baik-baik, seperti itu. Dan juga siapa yang ingat cerita tentang perumpamaan anak yang hilang, di mana ada seorang ayah memiliki 2 orang anak laki-laki, anak sulung dan anak yang bungsu. Lukas 15 ayat 11. Perumpamaan tentang anak hilang, walaupun anaknya itu sudah meminta harta pada bapaknya dan pergi meninggalkan bapaknya, tapi bapaknya saat dia kembali, bukan bapaknya malah marah kepada dia, tapi bapaknya malah makin sayang kepada dia. Malah dia bilang dia membuat sebuah pesta yang besar untuk anaknya. Nah, begitulah kasih sayang orang tua kepada kita, tidak pernah terbatas oleh apapun. Nah, makanya ada yang bilang kasih ibu sepanjang masa. Jadi itulah kasih ibu terhadap kita. Jadi kita harus sangat menyayangi orang tua kita, karena orang tua kita lah yang sangat paling banyak memiliki jasa dalam hidup kita dibanding siapapun. Karena orang tua yang telah melahirkan kita, yang merawat kita, dan yang memberi kita makan, dan yang membimbing kita sampai kita dewasa. Jadi jangan jahat kepada orang tua dan jangan durhaka kepada orang tua. Dan juga selalu doakan juga orang tua sama Tuhan, agar Tuhan memberkati kita dan orang tua kita. Jadi begitu ya adik-adik sekolah minggu, kita harus sayang kepada orang tua kita dan mau mendengar didikannya, jangan melawan kepada orang tua. Oke, mungkin sampai di sini saja khotbah yang bisa abang berikan. Mudah-mudahan apa yang abang berikan dapat
didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu dan dapat dijalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, untuk itu sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan doa. Baik, mari kita bersatu kembali dalam doa ya. Bagaimana tadi sikap berdoa yang baik? Oke, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik, karena Engkau telah membimbing kami dan melindungi kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami baru saja selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah semuanya itu Tuhan, agar dapat kami jalankan dan kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus atas setiap penyertaan-Mu. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Itu juga dengan kehidupan orang tua kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membimbing kami dalam segala apapun yang kami lakukan. Terutama saat masa-masa pandemi corona seperti ini Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberi kami kesehatan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah adik-adik, bagaimana tentang khotbah yang tadi? Ya, khotbah yang tadi kita harus memperhatikan orang tua kan, jangan melawan. Kalau disuruh orang tuanya, jangan lu sungut-sungut. Kita harus lakukan dengan ikhlas hati. Oke, ingat ya. Nah, sekarang kita akan lagu pujian kita. Yesus cinta semua anak. Semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah adik-adik, untuk kreativitas kita yang minggu lalu adalah Dalam bawah Kak, ini. cita-cita Tata ingin menjadi guru Kak. Alasan dari cita-cita Tata supaya anak Indonesia menjadi pintar dan berakhlak baik Kak. Terima kasih Kak. Shalom. Shalom Kak, cita-cita Giri ialah menjadi pemain sepak bola. Alasan Giri menjadi pemain sepak bola ialah untuk memajukan sepak bola Indonesia. Terima kasih Kak, shalom. Nah, kita akan memberikan persembahan kita, berikan dengan hati yang tulus. Persembahannya dilipat dengan baik. Semuanya persembahannya diangkat tangan kanannya. Kita sama-sama katakan, inilah Tuhan. Inilah Tuhan, Persembahan kami. persembahan kami. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan Dengan senang hati. dengan senang hati. Kita angkat lagu pujian kita tidak dengan Tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa,
persembahkan seluruh hidupku di atas mezbahmu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-14, demikianlah bunyinya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kita dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.